warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore kepada rekan-rekan mahasiswa dan Pak Nur Irwansyah selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri atas nama Aman Suhanda dan rekan saya ada Angga Yono Saputra, Amida Tushipa, dan Salsabila Putri Amalia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang syarat-syarat menjadi penyunting naskah. Baik, yang pertama kita harus menguasai ejaan. Seseorang penyunting naskah harus benar-benar menguasai ejaan. Kaitannya dengan naskah-naskah Indonesia, di mana penguasaan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau disebut dengan PUEBI harus benar-benar kita kuasai. Dikarenakan untuk seseorang penyunting naskah agar melaksanakan tugasnya dengan baik, ada 3 hal yang berkaitan dengan menguasai ejaan, yaitu yang pertama penggunaan huruf kapital. Huruf kapital yang sering kita ketahui adalah huruf yang ukurannya lebih besar dari huruf biasanya. Huruf kapital sering digunakan huruf pertama dalam kata pertama dalam sebuah kalimat, ataupun ada kata-kata yang harus menggunakan huruf kapital yang sudah ditentukan oleh PUEBI. Kedua, menguasai tata bahasa. Selain menguasai ejaan, seorang penyunting naskah pun harus menguasai tata bahasa. Terkait dengan ini, penguasaan tata bahasa meliputi penguasaan atas 1. Struktur kalimat. Yang kedua, kata baku dan tidak baku. Yang ketiga, penempatan diksi yang tepat. Yang ketiga yaitu bersahabat dengan kamus. Seorang penyunting naskah harus bersahabat dengan kamus. Maksudnya, agar seorang penyunting naskah kaya akan pembendaharaan. Jika ditemukan sebuah kata yang tidak diketahui maknanya, seorang penyunting dapat mencarinya di dalam kamus. Yang keempat yaitu memiliki kepekaan bahasa. Kepekaan bahasa diperlukan agar naskah yang telah disunting dapat diterbitkan dan diterima oleh kalangan luas dan tidak menyebabkan ambiguitas atau kerancuan makna. Lalu yang kelima ada memiliki pengetahuan yang luas. Ya, seorang penyunting naskah diharapkan harus selalu memperbarui informasi dengan cara rajin membaca buku, koran, menggali informasi dari internet, dan lain-lain. Hal ini akan menambah pengetahuan dan memperlancar pekerjaannya. Keenam,
memiliki ketelitian dan kesabaran. Ketelitian dan kesabaran merupakan modal bagi penyunting naskah, karena dengan ketelitian dan kesabaran diharapkan naskah yang disunting terhindar dari kesalahan. Kalau hal ini tidak dimiliki oleh seorang penyunting naskah, maka ia bisa terjebak pada hal-hal yang merugikan penerbit di kemudian hari. Contohnya, ada kalimat yang lolos atau lupa disunting. Lalu seorang penyunting naskah harus sabar dalam menghadapi atau menyunting naskah, karena ia harus bolak-balik memeriksa naskah tersebut, bahkan saat sudah menjadi prof atau cetak coba. Seorang penyunting naskah masih berurusan dengan kata-kata, dengan kalimat yang harus disunting. Seorang penyunting naskah terlepas dari naskah yang disunting ketika sudah disetujui atau siap untuk naik cetak. Yang ketujuh, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Seorang penyunting naskah harus peka terhadap hal-hal yang berbau sara dan pornografi. Hal ini dimaksudkan agar naskah yang sudah disunting dan diterbitkan dapat diterima oleh masyarakat. Persoalan sara dan pornografi yang tidak diperhatikan dapat mengakibatkan buku, majalah, koran dapat dilarang beredar. Jika penyunting naskah tidak peka terhadap hal-hal seperti ini, maka akan merugikan penerbit, karena buku yang diterbitkan bisa saja dilarang beredar oleh pihak yang berwenang. Seorang penyunting juga harus mempertimbangkan apakah kalimat tertentu layak cetak atau tidak. Bahkan gambar atau ilustrasi tertentu layak siar atau tidak. Kedelapan, memiliki keluasan. Seorang penyunting naskah harus memiliki keluasan. Hal ini dimaksudkan agar terjalin komunikasi antar penulis, penyunting, dan editor yang membuat suasana menjadi lebih kondusif. Seorang penyunting juga harus terbuka menerima masukan atau saran baik dari penulis, editor, maupun pihak penerbit. Seorang penyunting naskah juga perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Penyunting naskah harus mengetahui untuk apa berkomunikasi, apa yang dikomunikasikan, dengan siapa ia berkomunikasi, kapan dan di mana, serta dalam acara apa komunikasi dilakukan. Hal ini penting karena seorang penyunting
Naskah sering berhubungan dengan orang lain seperti penulis atau pengarang naskah. Dalam berhubungan dengan pihak luar, seorang penyunting naskah bertindak sebagai wakil penerbit. Dengan demikian, seorang penyunting naskah harus bisa menjaga citra dan nama baik penerbit. Kesembilan, memiliki kemampuan menulis. Meskipun seorang penyunting naskah bukanlah seorang penulis, tetapi ia harus membekali dirinya dengan kemampuan menulis, seperti menulis ilmiah dan menulis non-ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar peran menyunting atau peran penyuntingan naskah mampu memperbaiki kualitas tulisannya. Dalam hubungannya dengan kemampuan berbahasa, kegiatan menulis makin mempertajam kepekaan terhadap kesalahan-kesalahan, baik ejaan, struktur kalimat, maupun tentang pemilihan kosakata. Jadi, memang dalam kegiatan menyunting, naskah tidak lepas dari proses menulis. Dan menulis dapat dikuasai oleh siapapun yang memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Oleh karena itu, harus dilatih dan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Untuk menjadi seorang penyunting naskah memang tidaklah mudah. Pekerjaannya juga sangat kompleks. Semua membutuhkan kemauan dan kerja keras, serta harus memiliki syarat-syarat untuk menjadi seorang penulis naskah yang baik dan benar. Menguasai bidang ilmu tertentu. Alangkah baiknya kalau seorang penyunting naskah menguasai bidang ilmu tertentu dan tidak terbatas ilmu yang harus dikuasai. Hal ini tentu akan membantu penyunting naskah dalam tugasnya sehari-hari. Misalkan dalam penyuntingan, para penyunting bukan hanya berpatok pada apa yang sedang disunting, melainkan harus menambah referensi agar mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan yang lebih baik. 11. Menguasai bahasa asing. Seorang penyunting naskah sebaiknya membekali diri dengan menguasai bahasa asing. Jika hal ini terpenuhi, pekerjaan penyunting naskah akan sangat terbantu. Dengan demikian, para penyunting naskah wajib mengetahui bahasa dasar seperti bahasa Indonesia, Inggris, dan juga Arab. 12. Memahami kode etik penyuntingan naskah. Seorang penyunting naskah harus memiliki
kode etik penyuntingan naskah yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jika seorang penyunting naskah melanggar kode etik, tentu hal tersebut akan mengganggu kinerjanya. Misalkan dalam kode etik, penyuntingan naskah wajib melakukan kejujuran. Dari situ kita harus memiliki kesepakatan akan segala apa yang kita sunting dan tidak ada hal yang curang dalam penyuntingan tersebut. Yang terakhir, kesimpulan dari beberapa syarat menjadi penyunting naskah yang telah dipaparkan, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk menjadi penyunting naskah bukan hal yang mudah, namun perlu juga menguasai ejaan, menguasai tata bahasa, dan dapat bersahabat dengan kamus, sehingga dapat memiliki kepekaan bahasa dan pengetahuan yang luas, memiliki ketelitian, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi, memiliki keluasan, memiliki kemampuan menulis, menguasai bidang ilmu tertentu, menguasai bahasa asing, serta memahami kode etik penyunting naskah, agar hasil penyuntingan tidak terdapat banyak kesalahan dalam penulisan maupun tata bahasa yang baik. Soal dan latihan pilihan ganda. 1. Pernyataan berikut yang merupakan kegiatan menyunting adalah: A. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kasat mata. B. Menghindari kontradiksi dan memperbaiki tulisan sebelumnya. C. Konsistensi. D. Meringkas beberapa kalimat menjadi satu atau dua kalimat yang memiliki kejelasan makna serupa. 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Legalitas dan konsistensi. 2. Menulis opini. 3. Gaya penulis. 4. Menguasai ejaan. Dari pernyataan tersebut yang termasuk aspek-aspek kegiatan menyunting adalah: A. 1, 2. B. 1, 3. C. 2, 3. D. 2, 4. Agar naskah yang diterbitkan dapat diterima oleh kalangan luas dan tidak menyebabkan ambiguitas, maka penyunting harus memiliki syarat: A. Pengetahuan yang luas. B. Pekaan bahasa. C. Ketelitian dan kesabaran. D. Semua jawaban benar.
Pelatihan. Lima, mengapa menjadi penyanding diharuskan menguasai tata bahasa? A. Agar berwawasan luas. B. Menghindari ketidaksabaran. C. Mengerti sara dan pornografi. D. Penempatan diksi dan konteks yang tepat. Enam, di bawah ini syarat-syarat menjadi penyunting naskah kecuali A. Menguasai ejaan. B. Menguasai tata bahasa. C. Memiliki kemampuan menulis yang membosankan. D. Memiliki ketelitian dan kesabaran. Tujuh, penggunaan tanda baca yang harus kita perhatikan dalam penyuntingan sebuah naskah adalah A. Tanda titik. B. Tanda koma. C. Tanda tanya. D. Semua benar. Delapan, mengapa penyunting harus luas? A. Agar mampu berkomunikasi dengan baik. B. Agar mampu menulis dengan baik. C. Agar mampu menyunting naskah dalam berbagai bahasa. D. Agar tidak menyinggung sara dan pornografi. Sembilan, agar naskah yang disunting dapat diterima oleh masyarakat, maka seseorang penyunting naskah harus memiliki kemampuan A. Kepekaan terhadap sara dan pornografi. B. Pengetahuan yang luas. C. Ketelitian dan kesabaran. D. Kemampuan bahasa asing. 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penggunaan huruf kapital. 2. Kata baku dan kata tidak baku. 3. Penempatan diksi yang tepat. 4. Pemenggalan kata. 5. Struktur kalimat. 6. Penggunaan tanda baca. Dari pernyataan tersebut, yang bukan termasuk penguasaan tata bahasa adalah A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 5. C. 2, 3, 6. D. 2, 4, 5.
Nomor 1. Jelaskan mengapa seorang penyunting harus menguasai ejaan. Nomor 2. Bagaimana jika seorang penyunting naskah tidak memiliki kepekaan terhadap bahasa? Nomor 3. Sebutkan syarat-syarat menjadi penyunting naskah. Nomor 4. Hal-hal apa saja yang diperlukan dalam proses penyuntingan? Nomor 5. Jelaskan mengapa seorang penyunting naskah harus memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dalam menonton presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.